Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam buat kita semuanya. Selamat bertemu kembali pada saat ibadah malam hari ini. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau memuji, menyembah, meninggikan namanya. Namun jangan lupa kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silakan tekan tombol subscribe, di like, di komen, di share atau dibagikan juga. Sekali lagi jangan lupa kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silakan saudaraku tekan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga. Dukung kami di dalam pelayanan ini. Dan juga sementara saudaraku mengikuti pada live streaming ini, mari saudaraku ajak nonton bareng teman-teman yang lainnya. Bagikan pada grup-grup saudaraku. Sama-sama kita melayani Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang diberkati bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kembali katakan dari awal bersama-sama, haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Kami Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu, dimanapun semua anak-anak-Mu yang sedang mengikuti pada live streaming ini. Di alam roh kami bertemu di udara. Kami satukan hati, kami satukan roh, kami satukan doa. Dan Engkau mengurapi kami semua, bahkan jaringan internet tetap Engkau mengurapi, bahkan lampu PLN yang ada di Sentani Engkau berkati, sehingga lampu tidak padam pada malam hari ini. Segala pekerjaan setan iblis jahat yang mencoba untuk mengganggu ibadah kami, mencoba menahan hadirat Allah tercurah bagi kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang akan memimpin kami pada malam hari ini. Haleluya. Bapa,
indah cara-Mu menuntun kami. Haleluya. Engkaulah Tuhan Yesus bagian kami. Engkaulah Tuhan Yesus kekuatan di dalam hidup kami ini. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Hosana, hosana. Hujan Roh Kudus Kau curahkan bagi kami. Lebih dalam lagi Kau bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Lebih dalam lagi urapan-Mu bagi kami. Lebih dalam lagi Kau tenggelamkan kami di dalam hadirat-Mu. Yesus, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu. Bawa kami masuk dalam dekapan kasih-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Hosana bagi Raja mulia. Terima kasih ya Tuhan. Betapa ajaib kasih-Mu menuntun kami. Kami rindu lawatan-Mu. Haleluya. 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 Hosana bagi Yesus Raja mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Betapa besar cinta kasih-Mu bagi kami, Yesus. Terpujilah nama-Mu, biarlah setiap lutut bertelut menyembah-Mu, semua lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Raja. Yesus Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang menyelamatkan kami. Haleluya. 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 Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah di kekudusan namanya. Oh, sembah Yesus, sembah Yesus, lepaskan kasut-Mu, sembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah di kekudusan namanya. Oh, sembah Yesus, sembah Yesus, lepaskan kasut-Mu, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah di kekudusan namanya. Oh, sembah Yesus, sembah Yesus, lepaskan kasut-Mu, sembah Dia. Lepaskan kasut-Mu, sembah Dia. Haleluya. Kita akan naikkan pujian sukacita kita di hadapan Tuhan. Namun sebelumnya, saudaraku jangan lupa kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama
Pendeta Eka Sirait. Silakan saudaraku dukung kami di dalam pelayanan dengan menekan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga. Sekali lagi kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Tekan tombol subscribe, di like, dan di komen untuk mendukung kami di dalam pekerjaan Tuhan. Dan sementara saudaraku mengikuti pada live streaming ini, jangan lupa bagikan kepada teman grup atau ajak nonton bareng, sama-sama kita melayani Tuhan. Haleluya. Kita akan menaikkan pujian sukacita di hadapan Tuhan. Saudaraku, boleh saudaraku bangkit berdiri, menari ataupun melompat bagi Tuhan. Seperti Raja Daud, ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia menari, memuji nama Tuhan Yesus. Kembali katakan dari awal pujian ini, haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, untuk langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan percaya, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Saudaraku, saya percaya saudaraku bersukacita di tempat saudaraku duduk atau di tempat saudaraku berdiri. Haleluya, kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kembali katakan dari awal bersama-sama, haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, untuk langkahku. Yesus, Kaulah
Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, saudaraku. Namun sebelumnya jangan lupa kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Mohon dukungannya di dalam pelayanan dengan saudaraku menekan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga. Dan jangan lupa sementara saudaraku mengikuti pada live streaming ini, saudaraku boleh bagikan kepada teman-teman grup yang lainnya juga, supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati lewat ibadah live pada malam hari ini. Namun kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 23. Kita mau mempelajari diri kita malam hari ini lewat firman Tuhan. Sesungguhnya siapa yang menggembalakan kita? Mazmur 23 ayat 1 kita baca, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Siapa yang menjadi gembala di dalam hidup kita ini? Benarkah Tuhan Allah atau Tuhan Yesus yang menjadi gembala? Namun kenyataannya di dalam kehidupan ini, banyak orang digembalakan oleh keegoisannya, digembalakan keinginan hati, digembalakan keinginan daging, atau digembalakan keserakahan, digembalakan oleh hawa nafsu, digembalakan oleh orang lain, atau digembalakan harta kekayaan. Kalau kita mau mempelajari Daud dan Saul, saudaraku bisa membaca tentang peristiwa Daud di dalam 2 Samuel 12 ayat 9 sampai 14. Di sana Daud, Alkitab menceritakan pada waktu itu dia sedang digembalakan oleh hawa nafsu. Daud sempat jatuh di dalam dosa perzinahan. Dia digembalakan oleh keinginan matanya, digembalakan oleh keinginan dagingnya, sehingga dia jatuh di dalam dosa perzinahan. Istri Uria yang menjadi bawahannya, yang menjadi tentaranya, yang menjadi prajuritnya, sementara sedang berperang, dia pulang ke rumah istirahat. Dia duduk di lantai 2 rumah dan sedang melihat istrinya Uria sedang mandi. Saudaraku, siapa yang salah? Wanita itukah atau Daud? Saya mau berkata, yang salah itu adalah dua-duanya. Siapa suruh istrinya Uria itu mandi di alam terbuka? Harusnya mandi di kamar mandi. Yang kedua, Daud di mana kesalahannya? Siapa suruh dia pulang santai ke rumah, sementara prajuritnya sedang berperang? Akhirnya digembalakan keinginan mata, digembalakan oleh daging, digembalakan oleh hawa nafsunya, sehingga dia menyuruh orang untuk membunuh Uria di peperangan, supaya dia bisa mengambil istrinya menjadi istrinya Daud. Lalu Saul, saudaraku, dia digembalakan oleh kemarahannya, digembalakan kecemburuannya. Oleh karena Daud dielu-elukan karena dia berhasil membunuh manusia raksasa yang namanya Goliat, maka dia mengejar-ngejar Daud, akan dia bunuh Daud. Saudaraku bisa baca itu di dalam 1 Samuel 18 ayat 8 sampai dengan 12. Dia kejar-kejar Daud. Saul pada waktu itu digembalakan oleh kemarahan, digembalakan oleh kecemburuannya. Dia tidak senang mendengar Daud dielu-elukan, dipuji-puji. Maka dia cemburu, saudara. Nah, saat sekarang ini dunia boleh kita lihat digembalakan oleh apa, sehingga Tuhan mengizinkan dunia ini, negara-negara yang ada di dunia ini ditimpa oleh wabah bakteri yang namanya corona. Apa yang terjadi dalam dunia ini? Siapa yang menggembalakan? Yang menggembalakannya adalah keterlenaan di dalam kesuksesannya.
terlena di dalam keberhasilan, terlena di dalam pekerjaan, terlena di dalam karir, sampai mereka melupakan Tuhan, melupakan Sang Pencipta. Di dalam keberhasilan, di dalam kekayaan, banyak materi, lupa dengan Pencipta, bahkan tidak datang untuk bersyukur kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan satu alarm, yaitu bakteri corona ini, untuk memanggil pulang kembali umat ciptaan Allah itu, kembali datang kepada Tuhan, naikkan syukur kepada Tuhan. Dan saat sekarang ini, dengan adanya wabah ini, apakah wabah itu yang menggembalakan saudara? Apakah rasa takut itu yang menggembalakan saudara? Takut pergi ibadah, takut virus. Anehnya itu ya yang anehnya itu begini loh. Pasar banyak dikunjungi orang, gak takut saudaraku. Tetapi ke gereja, berapa bulan gereja tutup? Harusnya kita perbanyak berdoa, kita perbanyak ibadah. Tetapi gereja dijauhi orang, pasar diserbu. Dan sekarang apa yang terjadi saudaraku? Dengan adanya peraturan-peraturan yang baru, dengan adanya new normal ini, serba dibatasi semua. Apakah kita takut? Apakah kita khawatir? Apa yang menggembalakan saudaraku saat sekarang ini? Rasa takut itukah? Apa yang menggembalakan saudaraku? Apakah keserakahan? Apakah ketamakan? Apakah kecemburuan? Apa yang menggembalakan saudara? Kedagingan apa yang belum bisa saudaraku lepaskan, itu yang menjadi gembala di dalam hidupmu. Tetapi firman Allah berkata, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ketika kita rela digembalakan oleh Allah, ketika kita rela dipimpin oleh Allah, ketika kita rela dituntun oleh Allah, kita tidak akan kekurangan. Sebab apa? Allah membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Artinya adalah membawa kita kepada keberhasilan sekalipun adanya virus corona ini. Sekalipun langkah kita untuk berkarya, sekalipun langkah kita untuk berkarir seolah-olah dihambat, dibatasi, tetapi karena kita merelakan diri digembalakan oleh Tuhan Allah, maka Dia membawa kita kepada seluruh keberhasilan. Ia membimbing kepada air yang tenang. Persoalan demi persoalan yang ada menimpa kehidupan kita, tidak itu yang membuat kita menjadi khawatir. Hidup kita akan tetap tenang berada di dalam kebenaran firman Allah. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Selanjutnya ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, yaitu firman Allah maksudnya, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Artinya adalah sekalipun banyak rintangan yang disodorkan oleh iblis, sekalipun banyak tantangan yang disodorkan oleh iblis, tetapi Tuhan tetap memelihara kita, memberkati kita dengan segala kelimpahan, dan Roh Kudus itu tetap ada untuk memimpin hidup kita. Sebagaimana dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah, kebajikan, kemurahan belaka akan mengikuti aku. Artinya adalah kemanapun kita melangkah, berkat Allah itu tercurah bagi kita. Amin. Kemanapun kita melangkah,
berkat Allah itu mengikuti kita dari belakang. Kita tidak capek mengejar-ngejar harta. Kita tidak capek mengejar-ngejar uang. Sebab apa? Tuhan yang menjadi gembala bagi hidup kita, maka Tuhan memelihara kita, maka Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Apapun yang kita butuhkan akan dicukupkan oleh Tuhan. Asalkan kita mau digembalakan oleh Tuhan. Jangan digembalakan mata, jangan digembalakan keinginan daging, jangan digembalakan keegoisan, jangan digembalakan kemarahan, jangan digembalakan kedagingan, jangan digembalakan hawa nafsu. Biarlah hanya Tuhan Allah yang menggembalakan hidup kita ini. Amin. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan, sebab Dia adalah gembala agung kita yang memberikan kemampuan bagi kita untuk menjalani hari-hari hidup kita ini yang penuh dengan kesulitan, tetapi bersama dengan Tuhan kita akan bisa melaluinya. Haleluya. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi kami malam hari ini, Tuhan. Engkaulah Yesus yang menjadi gembala dalam hidup kami ini. Engkau yang menuntun hidup kami, Engkau membaringkan kami ke padang rumput yang hijau, membawa kami kepada air yang tenang, membawa kami kepada keberhasilan demi keberhasilan, membawa kami kepada damai sejahtera. Engkau tidak membiarkan kami seorang diri, Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah menguatkan hati kami pada malam hari ini. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari saudaraku, apa yang menjadi kekhawatiranmu pada saat malam hari ini, datang kepada Tuhan. Jangan engkau digembalakan oleh rasa khawatir. Jangan engkau digembalakan oleh rasa takut. Apa yang masih menggembalakan engkau sepanjang hidupmu, lepaskan di hadapan Tuhan. Letakkan di kaki Tuhan. Dan relakan dirimu digembalakan oleh Tuhan Yesus. Sebab Dia yang berdaulat atas hidup kita ini. Dia yang akan memberkati kita. Oh, oh, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu.
mereka berada Tuhan. Apapun yang menjadi kekhawatiran bagi mereka pada saat ini, tetapi kekhawatiran itu bukan menjadi gembala bagi hidup mereka. Engkau Yesus, Engkau Roh Kudus, Engkau Allah yang menggembalakan. Dan Engkau yang akan mengangkat semua rasa khawatir itu. Apapun masalah yang dihadapi, kami percaya Tuhan membukakan jalan keluar untuk setiap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Yang sakit, apapun bentuk penyakitnya, Engkau mampu untuk memberikan kesembuhan. Tangan-Mu yang berlobang jamah bagian tubuh mereka yang sakit, dan oleh kuasa bilur-Mu Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Bahkan yang sedang mencari pekerjaan, bukakan jalan bagi mereka dan memberikan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa untuk negara kami tercinta Indonesia, supaya terus Engkau memberkati dan Engkau menyelamatkan, membersihkan dari semua wabah-wabah ataupun bakteri corona. Dan terus kami berdoa untuk Presiden kami Joko Widodo, supaya teruslah Engkau memberkati, teruslah Engkau menyertai, teruslah roh hikmat daripada Tuhan itu ada bagi dia, bersama dengan para petinggi-petinggi negara kami ini, untuk membangun kesejahteraan semua rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Usailah sudah ibadah kami pada malam hari ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang. Itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, selesai sudah ibadah kita pada saat malam hari ini. Jangan lupa kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Saudaraku, silahkan dukung kami di dalam pelayanan dengan menekan tombol subscribe, di like, di komen, dan di share juga atau dibagikan. Jangan lupa kunjungi channel kami yang ada di YouTube, tekan tombol subscribe-nya, dibagikan, di like, dan di komen juga. Dan ibadah live streaming ini, mari ajak teman-teman yang lainnya nonton bareng atau bagikan di grup-grup yang lain supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.